Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Eko baik. Gimana nih keadaan kelasnya Bu? Apakah eh, senang atau gimana Bu? Alhamdulillah sih Pak. Untuk sekarang sih alhamdulillah menyenangkan. Pak Eko gimana? Ada kabar apa nih Pak? Alhamdulillah Bu, tapi nanti ada sedikit beberapa masalah. Bolehkah Oke. saya meminta waktunya Bu? Boleh Pak, dengan senang hati. Kebetulan saya sedang senggang. Ada yang Terima bisa kasih saya Bu. bantu Pak Eko? Terima kasih Bu. Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Nggih Pak Eko, pripun? Monggo diceritakan. Begini Bu Kiki, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Bu. Jadi dalam menerima pembelajaran itu seperti bosan seperti itu. Selain itu juga jumlah murid-murid yang saya ajarkan itu hanya 50% mengerjakan tugas praktiknya setiap kelas Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi Pak Eko merasa kalau di kelasnya itu separuh dari muridnya itu kurang antusias. Kalau boleh tahu, dalam satu kelas itu ada berapa jumlah muridnya, Pak Eko? Iya, untuk biasanya jumlahnya itu setiap kelas 36 siswa Bu. Jadi juga Oke. kebanyakan itu siswanya laki-laki Bu. Oh, oke. Jadi dalam satu kelas ada 36, kira-kira ada 15 orang ya, Pak. Dalam satu Iya Bu. kelas yang merasa kurang antusias dan itu kebanyakan laki-laki gitu ya. Cowok Iya itu Bu. kadang kan susah dimengerti ya, Pak. Iya, sama Oke. seperti Nah, wanita sekarang juga ini. oh iya wanita juga. Jadi nih Pak, menurut Pak Eko, apa yang Bapak harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Apakah ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas Pak Eko tersebut? Ada Bu. Jadi gini Bu, saya mengharapkan solusi dari atas permasalahan saya. Jadi tentang tadi Bu, antusiasme murid-murid yang saya ajar dan juga untuk mengumpulkan tugas-tugasnya Bu. Oh, seperti itu. Oke. Jadi Pak Eko ingin berbagi ya, Pak. Pak Eko ingin memecahkan masalah ini bersama dengan saya gitu. Jadi menurut Pak Eko, hal apa sih yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran dengan Pak Eko? Jadi sekitar 15 anak tadi ya, Pak. Iya Bu, kalau saya ingat kembali, mungkin hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya itu sedikit membosankan Bu. Jadi terlalu Hmm, monoton dan saya terlalu juga banyak berbicara. Saya oke. menggunakan metode ceramah mungkin ya Bu. Jadi saya berbicara di depan-depan murid saya. Mungkin itu yang pertama Bu. Oke. Jadi yang kedua mungkin saya tidak memberi kesempatan murid saya untuk berpendapat aktif Bu pembelajaran saya. Jadi sehingga hanya anak-anak itu saja yang berbicara seperti itu. Dan juga Oh, yang terakhir juga mungkin karena media alat praktek yang terbatas, pada saat menunggu giliran mungkin siswa bosan Bu itu. oh begitu ya Pak. Kalau saya dengar tadi dari Pak Eko yang Pak Eko utarakan itu sepertinya lebih dari satu nggih Pak, Iya permasalahan Bu. atau penyebabnya gitu. Pak Eko merasa ada beberapa hal. Kira-kira nih Pak ya, apa saja sih yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran praktek Bapak ini menurut Pak Eko ya Pak? Bagaimana Pak? Menurut saya Bu, mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, tidak Oke. monoton, tidak membosankan, dan juga dengan materi-materi yang esensial, jadi tidak terlalu banyak Bu. Wah,
Saya sependapat sekali dengan Bapak. Dari yang tadi Bapak utarakan tuh sudah tergambar gitu loh ya, bahwa Pak Eko itu menginginkan pembelajaran yang asyik, yang tidak monoton, tidak membosankan, yang esensial. Lalu, menurut pendapat Pak Eko nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu merasa asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran itu harus terpusat pada murid, Bu. Jadi murid Oke. diminta aktif dalam pembelajaran dan kemudian adanya ice breaking ataupun permainan game supaya pembelajaran lebih menarik, lebih menyenangkan. Oh, seperti itu nggih, Pak. Lalu nih, apa mengenai tugas yang Pak Eko berikan ya kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Jadi kan tadi anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran, tapi Iya, ternyata Bu. juga mereka kurang antusias nih ketika disuruh untuk mengumpulkan tugas. Itu penyebabnya apa, Pak Eko? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu. Jadi tugas-tugas itu hanya berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan variasi tugas yang bermacam-macam, dan juga saya tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Kalau boleh tahu ya Pak Eko, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bapak? Saya biasa menggunakan buku manual yang ada di perpustakaan, Bu. Jadi buku manual adalah buku pegangan yang digunakan ketika murid saya melakukan praktikum, Bu. Oh, nggih. Adakah ya Pak sumber belajar lain selain buku manual yang Pak Eko tadi sebutkan? Ya, yang saya pikirkan banyak, Bu. Jadi saya berpikir sumber belajar itu tidak hanya buku manual saja, tapi juga seperti sumber belajar yang menyenangkan seperti video, YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau juga bisa kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu. Itu kan ada seperti TikTok dan juga Reel Instagram seperti itu. Nah, betul sekali Bapak. Apalagi murid-murid Pak Eko kan sudah mulai ABG ke remaja itu ya Pak. Sesuai, mereka kan sering menggunakan dengan media sosial. Jadi tepat media sosial yang biasa mereka gunakan itu bisa dikomunikasikan untuk kegiatan pembelajaran. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid Pak Eko merasa antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Jadi Oke. dengan menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam. Seperti tadi ada video YouTube, TikTok, juga ada artikel di blog, atau juga tulisan di internet seperti itu, Bu. Dan kemudian saya juga tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, Bu. Jadi saya sesuaikan tugasnya dengan minat dan bakat murid-murid, Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga saat pelajaran murid saya tidak terkesan terpaksa karena memang senang mengerjakan tugas, Bu. Misal menggunakan poster, video praktikum, atau menggunakan laporan digital, Bu. Wah, bagus sekali Pak Eko. Lalu, apakah mungkin rencana tersebut ada kendalanya? Pasti kendala ada, Bu. Yang pertama, guru harus melakukan banyak persiapan, Bu, sebelum pembelajaran berdiferensi. Termasuk yang pertama, saya juga harus menyiapkan asesmen diagnostik, ada konten, juga ada media pembelajaran dan perangkat penilaian. Hal itu membutuhkan banyak waktu dan sumber daya yang banyak. Yang kedua, mungkin sekolah memiliki batasan dalam mengakses sumber daya dan bahan ajar, Bu. Jadi karena terbatas, jadi
ini menjadi tantangan bagi guru untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa. Yang ketiga mungkin ada kurikulum, Bu. Jadi keterbatasan kurikulum mengikat guru dalam batasan materi. Jadi khususnya pada saat praktikum, metode pengajaran ya itu saja seperti itu. Hal ini menjadi tantangan, Bu, buat saya. Jadi untuk mengadaptasi kurikulum yang ada dengan melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, Bu, mungkin penilaian yang sulit, Bu, karena semakin beda model, semakin beda pembelajaran, semakin sulit kita bahwa penilaian memenuhi unsur adil dan objektif, Bu. Jadi harus menyiapkan indikator penilaian, terus penilaian yang berbeda setiap anak, dan juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Yang terakhir tantangannya mungkin kolaborasi dengan guru, rekan guru ya, Bu. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu kendala seperti itu, Bu. Wah, Pak Eko hebat. Pak Eko sudah bisa menggambarkan, mengidentifikasi apa hambatan-hambatan tersebut yang Pak Eko rasakan nanti ketika kegiatan rencana pembelajaran itu. Nah, dari kendala-kendala tersebut atau hambatan-hambatan tersebut pasti Pak Eko punya kan, Pak, cara bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Banyak, Bu. Mungkin yang pertama saya akan mendalami lagi tentang pembelajaran diferensiasi, Bu. Jadi juga dengan mengikuti pelatihan atau membaca materi atau diklat atau webinar seperti itu. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah untuk mengatasi masalah itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya, Bapak. Ya, Bu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Pasti Bapak punya komitmen kan dengan rencana ini? Saya punya, Bu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Jadi menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi saat praktik tanpa ada unsur paksaan, Bu. Dan saya akan menyerahkan pembelian sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Dan juga pasti saya akan terus belajar dan terus belajar lebih baik lagi, Bu. Wah, bagus sekali Pak Eko. Saya sangat mendukung Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, dan sesuai harapan Bapak. Bapak sudah berusaha untuk memberikan terbaik dan berusaha untuk memperbaiki diri agar kegiatan pembelajaran di kelas Bapak dapat terjadi dengan lebih baik lagi. Siswa-siswa Bapak bisa lebih antusias lagi nggih Pak? Ya, terima kasih Bu Kiki atas waktunya dan untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak Eko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.